malaikati kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku jailun yang menjadikan, akan menjadikan fil ardi di bumi khalifatan khalifah. Berkata mereka, atazalu, apakah menjadikan engkau fiha di bumi man orang yufsidu yang membuat kerusakan orang fiha di dalam bumi wa yasfiku dan menumpahkan orang adimaha akan darah wa nahnu sedangkan kami nusabbihu memahasucikan kami bihamdika dengan memuji engkau wa nuqaddisu dan memahasucikan kami laka kepada engkau. Qala Allah berkata, ini sesungguhnya aku a'lamu mengetahui aku. A'lamu di sini bukan isim tabdil. Kalau isim tabdil berarti a'lamu lebih mengetahui. Namun a'lamu di sini fi'il mudhari'. Kau tahu ya? Kalau isim tabdil tidak ada maf'ul bihnya. Kalau fi'il mudhari' ada maf'ul bihnya. Di sini ada ma, a'lamu ma. Berarti ma di sini maf'ul bih. Karena maf'ul bih a'lamu fi'il mudhari' yang dhamirnya ana. A'lamu mengetahui saya manakan sesuatu la ta'lamuna yang tidak kalian ketahui. Wa idza qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Tuhan kamu wahai Muhammad berkata kepada para malaikat. Berarti Allah pernah berkata kepada para malaikat. Apa yang dikatakan Allah? Hei malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Inilah ungkapan Allah, perkataan Allah yang disampaikan kepada para malaikat. Setelah Allah mengatakan, wahai para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di bumi ini. Kalau malaikat sangat berminta. Malaikat berkata, ataza'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah panjenengan akan membuat di dalam bumi ini orang yang suka berbuat kerusakan dan suka menumpahkan darah. Inilah pernyataan malaikat. Jadi ketika Allah memberi informasi
selalu membuat makhluk manusia di dalam bumi ini yang pekerjaannya suka membuat kerusakan, suka membuat keonaran, dan suka menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka, sementara kami selalu bertasbih dan bertahmid kepada Engkau dan selalu memahasucikan kepada Engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kemudian Allah menjawab, wahai malaikat, sesungguhnya aku tahu apa-apa yang tidak kamu ketahui. Itu arti singkatnya. Sekarang penjelasan dari ayat ini. Wa idh qala, ada wawo, disebut wawo apa? Penghubung. Berarti apa? Setelah ayat di atas menjelaskan Allah bisa membuat bumi, bisa membuat langit, bisa membuat apapun yang ada antara bumi dan langit, juga bisa membuat apapun yang ada di dalam telur bumi. Sekarang Allah menunjukkan kemampuannya yang lain. Apa itu? Mau membuat manusia. Itu namanya apa? Buah. Membuat manusia yang akan menjadi khalifah, yang akan menjadi khalifah. Kemudian di sini ada it itu beda Pak dengan ida. It dan ida beda. Apa bedanya? Bedanya adalah it itu untuk menerangkan sesuatu yang sudah terjadi, menerangkan sesuatu yang sudah terjadi. Sedangkan ida menerangkan sesuatu yang akan terjadi. Walaupun id dan ida itu sama-sama dzaraf zaman, sama-sama isim dzaraf zaman, isim yang menunjukkan waktu. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah adalah sesuatu yang telah terjadi zaman dulu, sebelum kita ada. Sebelum kita ada, apa yang dikatakan oleh Allah ini sudah. Kemudian panjenengan tahu Rob buka. Yang ngomong siapa? Rob buka, Tuhan kami. Di sini adalah Nabi Muhammad. Padahal Allah itu ya Tuhannya malaikat, Allah itu ya Tuhannya jin, Allah itu ya Tuhannya manusia. Manusia miliaran jumlahnya, namun kok yang disebut kamu wahai Muhammad. Ini namanya apa? Tasrifan li Muhammadin, untuk memuliakan Nabi Muhammad, untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Berarti Allah sendiri itu mengagungkan Nabi Muhammad, Allah sendiri itu memuliakan Nabi Muhammad. Makanya di ayat-ayat Al-Quran Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil Allah dengan moko, tidak pernah. Jangan tidak. Beda dengan Nabi yang lain. Kalau Allah ngomong ya Musa, wahai Musa, itu biasa, jangan. Namun untuk Nabi Muhammad, Allah tidak pernah jangan. Selalu memanggil ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika
Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Kemudian ya ayyuhal muzammil qumil laila. Berarti apa? Dipanggil nabi, dipanggil rasul, dipanggil mudassir, dipanggil muzammil. Tidak ada kata-kata dia Muhammad. Tidak ada. Mungkin banyak yang ngomong Pak di dalam Al-Quran ada Muhammad, ada 4 kali, 4 kali. Namun itu bukan rahmat memanggil. Seperti apa? Wama Muhammadun illa rasul. Awam memberitahu tidaklah Muhammad itu kecuali rasul. Ini bukan panggilan, tapi kita diberi informasi oleh Allah bahwa Muhammad itu rasul, bukan anak Allah, bukan ciptaan Allah, bukan Tuhan yang menandingi Allah, juga bukan penjahat. Namun Muhammad adalah rasul, karena rasul wajib untuk ditaati. Atiullah wa atiur rasul. Kemudian di sini terkata ja'ilun isim fa'il. Berarti apa? Menjadikan dengan sungguh-sungguh. Jadi Allah akan menciptakan manusia dengan sungguh-sungguh. Sehingga Allah menggunakan isim fa'il seperti Romai ulama sa'irun penyanyi. Itu apa? Memang pribadinya adalah penyanyi. Begitu. Sehingga jelas. Kemudian inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang dimaksud khalifah di sini adalah manusia yang diawali dari Nabi Adam sampai kepada kita sampai hari akhir. Semua manusia disebut khalifah, disebut khalifah. Kemudian perlu diketahui Pak, karena manusia itu disebut khalifah, padahal khalifahnya apa Pak? Pengganti. Makanya ya Nabi Muhammad wafat, siapa yang mengganti? Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar disebut khalifah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat diganti siapa? Umar. Disebut apa? Khalifah Umar. Umar wafat diganti Utsman menjadi Khalifah Utsman. Setelah Utsman wafat diganti Ali, maka Ali pun disebut Khalifah. Setelah Ali ya Khalifah Muawiyah. Kemudian Yazid, berakhir sampai kerajaan Turki. Itu khalifah yang terakhir. Kemudian mengapa manusia kok disebut khalifah? Di samping karena khalifah itu artinya mengganti, Pak. Ternyata karena manusia itu tabiatnya ganti mengganti. Ganti mengganti. Ya Pak, bapak saya almarhum, saya penggantinya kan, sehingga orang-orang tonggo-tonggo kerabat-kerabat ngomong hari ini awam persis bapak ya. Dulu sebelum mati mereka tidak bisa mereka bisa membedakan antara saya dan bapak saya. Setelah bapak mati, setiap orang tua
generasi diganti dengan generasi, satu generasi meninggal diganti lagi dengan generasi penerus, itulah yang disebut khalifah. Kemudian mengapa manusia disebut khalifah? Alasan yang kedua, Pak, karena manusia sebagai apa? Wakil Allah yang ada di bumi untuk melaksanakan syariat Allah. Berarti mewakili Allah di bumi ini untuk menjalankan syariat Allah yang wajib dilaksanakan, yang haram ditinggalkan, sehingga orang yang hidup di bumi ini kok mau melaksanakan perintah Allah, mau meninggalkan larangan Allah, disebut khalifah. Namun kalau ada orang hidup di bumi kok tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau menjauhi larangan Allah, maka tidak disebut khalifah. Ini bedanya. Jadi walaupun asal-muasal manusia diciptakan oleh Allah itu sebagai khalifah, namun setelah hidup ada yang tetap jadi khalifah, namun ada yang berubah tidak jadi khalifah. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak dilahirkan di atas fitrah, ajaran tauhid, yaitu siap melaksanakan perintah Allah, siap menjauhi larangan Allah. Namun kadang-kadang orang tuanya yang membuat anaknya jadi Yahudi, orang tuanya yang membuat anaknya jadi Nasrani, orang tuanya yang membuat anaknya jadi Majusi. Berarti apa? Ada upaya pengalihan dari khalifah menjadi tidak khalifah. Yang tetap atas tauhid itulah yang disebut khalifah. Itu yang disebut khalifah. Begitu, Pak. Kemudian diteruskan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ketika Allah memberi informasi kepada malaikat bahwa aku akan membuat khalifah, apa perintah malaikat? Ya Allah, apakah engkau akan membuat di bumi ini orang yang suka membuat keonaran dan suka menumpahkan darah? Omongan malaikat semacam ini, Pak, tidak berarti malaikat menentang Gusti Allah, tidak. Omongan malaikat semacam ini tidak berarti malaikat menentang Allah. Karena tabiat malaikat itu sami'na wa ata'na. Itu tabiat malaikat. Makanya di dalam surat Al-Fatihah ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduwan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi tabiat malaikat itu selalu melaksanakan perintah dan tidak pernah durhaka kepada Allah, sehingga omongan malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima itu tidak berarti malaikat menentang Allah Ta'ala. Namun justru dengan omongan malaikat itu malaikat
supaya manusia makhluk baru yang akan diciptakan oleh Allah ini akan lebih baik daripada dirinya, lebih baik daripada jin. Karena waktu itu Pak, malaikat sudah ada, jin sudah ada. Malaikat tabiatnya taat, jin banyak yang membuat kerusakan, banyak yang melakukan pertumpahan darah. Makanya malaikat mengatakan, jangan sampai ya Allah, Engkau menciptakan manusia makhluk baru seperti gaya jin yang suka yusidu, membuat kerusakan, wa yasfiku dima, yang suka menumpahkan darah. Kemudian alasan berikutnya, mengapa malaikat kok tahu kalau makhluk yang akan diciptakan Allah ini yusidu, suka membuat kerusakan, buayas itu dimana, suka menumpahkan darah? Jawabannya Pak, pertama karena mengkhawatirkan jangan-jangan manusia itu persis seperti jin yang disebut dengan apa? Abu Jahal, bangsa jin. Alasannya kedua Pak, karena malaikat tahu lewat buka Lauhul Mahfuz. Jadi malaikat kan bisa buka Lauhul Mahfuz, sehingga walaupun manusia belum diciptakan, namun malaikat sudah buka-buka Lauhul Mahfuz, sehingga tahu besok di samping ada malaikat, ada jin, nanti ada manusia. Yang manusia tersebut yusidu, suka membuat kerusakan, wa yasfiku dima, dan suka menumpahkan darah. Namun sebagian ulama ada yang paham malaikat tahu manusia akan suka membuat kerusakan, itu dapat bocoran sendiri dari Allah lewat malaikat Jibril. Kemudian diteruskan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ya Allah, bangsa malaikat, yang kami lakukan tiga. Pertama tasbih, kedua tahmid, ketiga takdis. Ini namanya apa? Nusabbihu tasbih, bihamdika tahmid, wa nuqaddisu takdis. Berarti ya Allah, ngapain sih Engkau membuat manusia makhluk baru yang nanti akan melakukan kerusakan, nanti akan melakukan peperangan, bunuh-bunuh, sementara kami makhluk yang selalu bertasbih, selalu bertahmid, dan selalu bertakdis. Kalau tahmid hanya ketawa ya, memuji-muji Allah. Karena apa? Baiknya Allah, kebutuhan kita apapun dipenuhi. Yang primer, paling primer juga dipenuhi oleh Allah. Tidak pernah ada yang kurang. Coba kita renungkan, kebutuhan primer manusia yang paling primer apa? Tiga kan? Pertama, oksigen. Allah menyediakan oksigen sebanyak-banyak. Tidak pernah kekurangan stok. Padahal kita tanpa oksigen kuat berapa lama?
majana, gratisan. Allah tidak narik. Padahal pertama saja berapa per liternya? 9.000. Seandainya Allah mata liter, oksigen dijual berapa? Satu tabung berapa harganya? Kan begitu. Kemudian yang kedua, kebutuhan manusia primer yang paling primer adalah air. Nyatanya Allah membeli air sebanyak-banyaknya. Sampai air laut bisa ditawarkan kan? Untuk konsumsi minum, masak dan lain sebagainya, sehingga stok air tidak pernah kurang. Yang ketiga, makanan. Kebutuhan primer manusia paling primer makanan. Ayam tiap hari berapa juta yang disembelih? Jakarta tolong juta tiap hari ayam yang disembelih. Kambing juta. Kalau lembu ratusan ribu yang disembelih. Mengapa kok stoknya terus ada tidak pernah kurang? Padahal burung cendrawasih tidak pernah disate, tidak pernah digulai, kok mau punah. Begitu pula harimau ada yang menyate harimau, gulai harimau, tidak ada. Namun mengapa harimau termasuk hewan yang dilindungi karena mau punah? Ini membuktikan bahwa Allah itu betul-betul al-Ghafur, zat yang maha baik, ar-Rahim, zat yang maha welas kasih, sehingga patut panjenengan dihamdi, selalu memuji kepada Allah. Karena pujian panjenengan kepada Allah sebagai bukti terima kasih panjenengan kepada Allah. Setelah panjenengan tahu tahmid, sekarang tasbih. Apa tasbih itu? Menjauhkan sifat kurang dari Allah. Itu tasbih. Menjauhkan sifat kurang dari Allah. Berarti Allah itu punya sifat yang sempurna, yang lengkap. Itu tasbih. Kalau Allah alimun maha tahu, berarti tahunya Allah sempurna. Jenengan alim, pintar, namun pinternya panjenengan tidak sempurna. Hanya sedikit. Tidak percaya panjenengan sekolah berapa Pak? 20 tahun ya. Jadi dokter kan? Umum lah Mas Yan. Budek tahu sedikit, kulit tahu sedikit, gigi tahu sedikit. Kepingin spesialis kuliah lagi 4 tahun. Baru apa? Spesialis jantung. Kepingin baru kuliah lagi 4 tahun. Kan begitu. Berarti ilmu manusia itu terbatas. Sementara Allah tidak. Semua sifat Allah itu sempurna. Itu namanya batas. Makanya lihat Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan, secara akal, secara matematika mati lah ya. Mati Pak. Siapa yang menjadi sarjana matematika? Mati Pak. Mengapa Nabi Yunus kok tidak beristighfar? Mengapa Nabi Yunus tidak membaca tahmid? Alhamdulillah tidak. Yang dibaca apa? Tasbih. Karena Nabi Yunus ngerti Allah itu punya sifat sempurna, kuasa yang sempurna, alim yang sempurna, qadir yang sempurna. Sehingga walaupun saya ada di dalam perut ikan ada di dalam laut, di malam hari yang gelap gulita, laut sedemikian luas, namun kalau Allah menakdirkan aku selamat, tetap selamat. Tahu itu kan?
diabadikan Allah dalam surat As-Saffat surat yang ke-37 ayat 144 sampai 146. Apa kata Al-Quran? Falaula annahu kana minal musabbihin la bisa fi batnihi ila yawmi asul. Seandainya Nabi Yunus tidak ahli bertasbih, tidak pendekar tasbih, karena musabbihin kan isim fa'il, berarti betul-betul ahli tasbih. Yakin kata Allah, dia akan tinggal di perut ikan sampai hari kiamat, baru keluar. Berarti apa? Mati di perut ikan, kemudian setelah kiamat datang, barulah Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan karena hari berbangkit. Namun karena Yunus ahli tasbih, akhirnya apa? Fanabatnahu bil arab, kami lemparkan Nabi Yunus dari perut ikan di padang tandus. Wa huwa sakit. Di waktu itu dia dalam keadaan sakit. Karena apa? Beberapa hari tidak dapat udara, beberapa hari tidak makan, beberapa hari tidak minum, melek merem sakit apa-apa. Sudah tidak berdaya dan bergerak, namun akhirnya keluar. Dan setelah keluar, Allah pun menumbuhkan pohon lagi, kemudian dimakan. Memang adem ya. Kalau orang itu kan kali kan enggak, siapa yang punya kali kan? Pernah ya? Masa orang jangankan nasi bisa masuk, air tidak bisa masuk. Karena apa? Jenengan tidak pernah bisa merasakan bagaimana penderitaan orang fakir kalau jenengan belum pernah kafir. Kalau saya sering kali, Masya Allah, karena kalian saya mau sok kan ayam goreng, jangankan nasinya, kuahnya sama sekali tidak bisa. Benar langsung, Masya Allah, telat. Kemudian setelah masuk sedikit, langsung saya minum teh hangat, ya sudah. Kemudian langsung ke terminal lagi, naik bus lagi, tidur sudah. Setelah setengah jam tidur, bangun, masih di bus itu, makan jeruk baru bisa. Itu kali itu. Nabi Yunus malah beberapa makanya sakit, betul-betul sakit. Namun karena ahli tasbih, akhirnya dia diselamatkan oleh Allah. Ternyata wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalau panjenengan pun ahli tasbih, panjenengan pun akan memperoleh jaminan diselamatkan oleh Allah seperti Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Makanya panjenengan harus apa? Tasbihnya Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah tasbihnya Nabi Yunus. Bahkan Nabi ngomong, siapa yang mohon kepada Allah dengan mengucapkan al-ismu al-a'zam, nama Allah yang paling besar, yaitu doanya Nabi Yunus, pasti Allah akan mengabulkan. Nanti silakan membaca tasbih dulu, kemudian baru mohon kepada Allah. Apapun permohonan panjenengan akan dikabulkan oleh Allah. Itu namanya tasbih. Apa lagi Pak?
menjauhkan sifat kurang dari Allah. Berarti Allah itu apa? Punya sifat yang betul-betul sempurna. Sekarang kalau di surat Hadis, apa hadis? Menetapkan sifat-sifat yang layak untuk Allah. Menetapkan sifat-sifat yang layak untuk Allah. Berarti panjenengan tidak boleh menetapkan sifat yang tidak layak untuk Allah. Seperti apa? Allah adalah produser air, produser, bosnya air, apa namanya? Bosnya air atau yang membuat air apa namanya Pak? Produsen. Tidak boleh Pak. Walaupun air hujan itu buatan Allah kan? Laut ya buatan Allah, semua air yang ada di bumi itu buatan Allah. Namun panjenengan tidak boleh mengatakan Allah itu produser air. Tidak boleh. Karena sifat Allah seperti itu. Yang ada apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim itu. Begitu tidak boleh panjenengan pengen patang ewu, patang atas, patang pulau, patat, keempat. Kok hukum iya? Karena itu dari buah. Buah di situ apa? Tapi Allah bukan buah, bukan tidak. Allah punya sendiri. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang bagus, yang indah. Maka silahkan Anda berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama itu dan tinggalkan nama-nama yang dekat untuk Allah, yang tidak layak untuk Allah. Oh, Allah itu guru, boleh Pak? Tak guru boleh. Walaupun Ar-Rahman, Al-Rahman, Allah yang Rahman itu mengajarkan Al-Quran. Berarti Allah guru, tidak boleh. Walaupun Allah mengajarkan, namun jangan disebut Allah itu Pak Guru. Tidak ada. Nama Allah 99 yang bernama Mu'allimun, Ustadzun. Makanya jangan menetapkan nama-nama yang tidak layak untuk Allah. Jangan menetapkan sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah. Itu namanya apa? Muqaddis. Inilah yang dilakukan oleh para malaikat. Sehingga kalau aku kata malaikat sudah tekun beribadah kepada Engkau ya Allah, ngapain Engkau akan membuat makhluk baru yang belum jelas, bahkan secara nyata yasfiku, suka menumpahkan darah, wa yufsidu, suka membuat onar. Setelah itu Allah baru jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei malaikat, sesungguhnya aku tahu sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kira-kira apa? Yang diketahui oleh Allah namun tidak diketahui oleh malaikat. Yang diketahui oleh Allah adalah keutamaan manusia. Ilmi dengan ilmunya. Jadi manusia menjadi utama, menjadi mulia diilmi dengan ilmu. Namun kalau manusia tidak berilmu menjadi rohilah, makhluk yang lain.
Sehingga bisa dipastikan selama manusia berilmu tidak akan yusidu, tidak akan membuat kerusakan. Waris itu selama manusia berilmu tidak akan menumpahkan darah, karena orang berilmu tahu hukuman apa kalau membunuh, sanksinya apa kalau membunuh, sehingga orang berilmu itu taat. Inilah yang utama. Namun apabila ada orang hidup di dunia kok tidak punya ilmu, maka dia akan suka membuat benar, suka menumpahkan darah. Makanya inilah titik keutamaan, keistimewaan manusia. Makanya panjenengan agar tetap menjadi manusia yang utama, istimewa, tidak akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah, panjenengan harus memperbanyak ilmu, khususnya ilmu tentang akhirat. Ilmu tentang akhirat. Kalau ilmu tentang akhirat kok dikuasai, jelaslah akan lebih khusyuk, akan lebih baik, dan tidak akan memperdulikan godaan-godaan setan, karena setan akan menjauh sendiri. Hadirin yang berbahagia, sekian dulu Rabbuna Sedajis. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.